Halo semua, perkenalkan nama saya Putra Nisa Jibua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran dari World Wildlife Fund dalam mencegah penyeludupan satwa liar di Indonesia. Selamat menonton. Baik, pada sesi ini saya akan membahas tentang latar belakang terjadinya penyeludupan satwa liar di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 2007, World Wildlife Fund International atau WWF telah mengeluarkan sejumlah daftar spesies yang terancam punah, di mana jumlah spesies tersebut terdapat di Indonesia. Daftarnya tersebut antara lain harimau Sumatera, badak Sumatera, dan badak Jawa, serta orang utan dan gajah. Dari beberapa literatur maupun beberapa kajian-kajian yang dilakukan dan beberapa studi-studi yang dilakukan, ada beberapa rute perdagangan yang dilakukan di Indonesia sendiri yang menjadi pusat perdagangan domestik utamanya, yaitu adalah gading gajah yang terdapat di Lampung dan Jakarta, di mana Jakarta ini yaitu di daerah Rawabening, Bekasi, dan Tanjung Priok. Salah satu rantai pasok yang teridentifikasi adalah gading dari Sumatera bagian selatan, tengah, yang dikumpulkan dan dibawa ke suatu tempat pengrajinan untuk diolah di Lampung, di mana di lokasi ini gading tersebut diolah dan diukir, dan barang jadi tersebut kemudian dikirim ke Jakarta dengan bus atau kapal nelayan dari pelabuhan yang tak berizin di Lampung menuju Jawa, di mana Jawa itu adalah Merak dan Banten. Dari sinilah gading tersebut diangkut lewat darat atau bus atau kendaraan pribadi melalui Pulau Jawa untuk dijual di Jakarta, atau untuk akhirnya diekspor di pelabuhan tak berizin atau lewat jalur udara juga. Adapun gading Afrika yang diselundupkan biasanya tiba di Laut Tanjung Priuk, Jakarta, dan kemudian dibawa ke Rawabening dan tempat pengrajin di Lampung sebelum dikirim kembali ke Jakarta untuk dijual atau direekspor kembali. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya penyeludupan satwa liar di Indonesia ini, yang pertama adanya keuntungan yang besar yang bisa dihasilkan dari penyeludupan satwa liar ini dengan memanfaatkan berbagai bagian-bagian tubuh dari satwa liar ini, seperti gading gajah tadi. Yang kedua adalah kurangnya penegakan hukum. Artinya meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar ini, namun kurangnya penegakan hukum yang 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 efektif menjadi salah satu faktor terjadinya dan masih banyaknya kasus penyeludupan satwa liar Indonesia. Yang ketiga adalah permintaan yang tinggi, artinya di pasar internasional permintaan yang tinggi terhadap barang-barang yang dihasilkan dari penyeludupan satwa liar ini menjadi salah satu faktor juga terjadinya masih banyak kasus penyeludupan satwa liar di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran masyarakat, artinya kurangnya kesadaran pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa liar ini dan bagaimana konsekuensinya menjadi faktor utama dari penyeludupan satwa liar Indonesia, karena masyarakat kurang memahami bagaimana pemahaman tentang penyeludupan satwa liar yang masih terus berlanjut di Indonesia. Oleh karena itu harus dilakukan upaya perlindungan satwa liar secara komprehensif melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga konservasi seperti WWF atau World Wildlife Fund ini, dan masyarakat sendiri juga untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi pada pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana peran dari World Wildlife Fund atau WWF ini dalam mengatasi hal tersebut. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu World Wildlife Fund atau WWF. World Wildlife Fund atau WWF adalah organisasi internasional yang memusatkan perhatiannya pada permasalahan lingkungan dan konservasi global, di mana World Wildlife Fund ini didirikan pada tahun 1961 di Glen, Swiss, dan memiliki hampir 5 juta pendukung serta jaringan aktif lebih dari 100 negara. Di Indonesia sendiri, World Wildlife Fund mulai beroperasi sejak awal 1960-an sebagai bagian dari program negara dari WWF Internasional, bekerjasama dengan Departemen Kehutanan untuk upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam
di Indonesia itu sendiri. World Wildlife Fund Indonesia fokus pada upaya pelindungan terhadap satwa liar di wilayah Sumatera Utara, di wilayah utara Sumatera maupun di bagian Kalimantan. Mereka mengoperasikan tim patroli untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran pemerintah serta bekerjasama dalam 4 bidang utama, yaitu monitoring perdagangan satwa liar, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dukungan legislatif, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa liar ini. Sebagai organisasi yang terkemuka dan cukup peduli dengan keragaman hayati di dunia, khususnya di Indonesia, World Wildlife Fund ini memiliki peran penting dalam upaya perlindungan lingkungan maupun satwa liar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri, melalui berbagai program dan inisiatif dari WWF ini, di mana WWF ini berusaha untuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam dan keanekaragaman hayati, serta berperan sebagai perantara, motivator, komunikator, dan keorganisasian dalam upaya mencegah penyelundupan satwa liar di Indonesia, dan bagaimana cara untuk melindungi habitat dari hewan-hewan tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih peran dari World Wildlife Fund atau WWF ini dalam mencegah penyelundupan satwa liar di Indonesia. Tadi saya sudah spill sedikit-sedikit terkait monitoring sebagai penyuluhan dan segala macam. Di sesi berikutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana peran dari World Wildlife Fund ini atau WWF ini dalam mencegah penyelundupan satwa liar di Indonesia. Baik, setelah kita mendengar tadi bagaimana atau menyimak bagaimana latar belakang dan profil dari WWF ini, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana sih peran dari World Wildlife Fund atau WWF ini dalam mencegah penyelundupan satwa liar Indonesia. Yang pertama, peran mereka itu sebagai motivator, artinya WWF ini berperan sebagai motivator dengan menggalang dukungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa liar di Indonesia, serta mereka juga berperan dalam memotivasi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap satwa liar tersebut. Yang kedua itu sebagai komunikator, artinya WWF ini berperan sebagai fasilitator komunikasi antara berbagai pihak yang terkait seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan konservasi satwa liar. Dan juga mereka menggunakan pendekatan dialog dan teknik komunikasi untuk mengatasi konflik antara manusia dengan satwa liar tersebut, ataupun konflik antara pihak-pihak yang terkait tadi seperti pemerintah dengan perusahaan maupun dengan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Yang ketiga itu sebagai perantara, artinya WWF ini berperan sebagai perantara dalam menangani konflik dan juga meningkatkan kapasitas serta kesadaran pemerintah terkait penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar atau penyelundupan satwa liar ini di Indonesia. Mereka juga bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan dan sosialisasi untuk memperkuat pelindungan terhadap satwa liar tersebut. Yang keempat itu sebagai keorganisasian, artinya WWF ini berperan dalam upaya mengorganisir perlindungan satwa liar dengan melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Mereka juga terlibat dalam advokasi kebijakan untuk meningkatkan regulasi terkait perlindungan satwa liar di Indonesia serta habitatnya gitu. Dengan peran-peran tersebut, WWF ini berusaha untuk secara aktif mencegah perdagangan ataupun penyelundupan satwa liar di Indonesia melalui pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya konservasi satwa liar serta habitatnya. Kita sekarang masuk ke dalam penghujung video ini, yaitu di bagian kesimpulan bahwa peran dari WWF ini atau World Wildlife Fund ini dalam mencegah penyelundupan satwa liar Indonesia mulai dari peran sebagai motivator, komunikator, maupun sebagai
perantara dan advokasi tentang kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan ke depannya, diharapkan upaya-upaya tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi mereka dalam upaya konservasi satwa liar, serta meningkatkan efektivitas hukum dan kebijakan yang dapat melindungi satwa liar di Indonesia, sehingga tidak terjadi lagi penyelundupan satwa liar di Indonesia gitu, dengan melalui peran-peran dan upaya-upaya tersebut, serta diharapkan juga peran dari pemerintah, masyarakat maupun penegakan hukum yang lebih kuat lagi. Mungkin sekian dari video saya ini. Semoga video saya ini menjadi penambah wawasan terhadap teman-teman sekalian dan juga dapat berperan aktif dalam mencegah penyelundupan satwa liar di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap dan perilaku. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.